tetap bisa mengikuti bagaimana webinar pada sesi tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, Ibu Misbah, kita bisa langsung saja mulai untuk sesi pertama di webinar analisis bibliometrik. Terima kasih, Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu ya, saya akan share terkait dengan overview dulu ya, apa sih itu bibliometric analysis ya. Oke. Nah, perkenalkan saya Misbah ya dari Universitas Lambung Mangkurat. Nah, insya Allah akan membersamai Bapak Ibu ya di 8 pertemuan ke depan ya, kurang lebih sampai akhir Juli ya Mas Wildan ya. Betul, Ibu, sampai akhir Juli nanti. Oke, baik. Sebentar. Nah, yang pertama adalah terkait dengan peluang ya Bapak Ibu. Mungkin kan Bapak Ibu bertanya dulu nih, seberapa besar sih ya peluang artikel bibliometrik ini bisa diterima di Scopus ya, begitu. Nah, maka tadi hari ini ya, nah saya coba cross check dengan kata kuncinya adalah bibliometrik ya di scopus.com. Ini sudah 65.000 ya 614 dokumen. Bahkan sudah ada yang terbit tahun 2027 Bapak Ibu di Scopus ya. Nah, padahal bulan kemarin ya di batch sebelumnya itu ketika saya search awal Junian ya Mas Wildan itu sekitar 8 Juni itu baru 44.000. Jadi Bapak Ibu baru jeda kurang lebih 1 bulan dari 44.000 itu sudah naik ya jadi 65.000. Bayangkan itu baru 1 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya seberapa besar ya peluang artikel bibliometrik itu bisa diterbitkan, maka sangat berpeluang begitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah artikel bibliometrik ini bisa Bu Misbah untuk semua bidang? Nah, maka dengan data yang disajikan oleh Scopus.com sangat bisa, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang ada di social science, gitu ya, tapi bisa juga untuk medicine, computer science, business management, kemudian engineering, environmental, gitu ya, economic, energi, agriculture, ya, ataupun yang lainnya. Ini sangat bisa untuk dibibliometrikkan, begitu. Nah, ini adalah beberapa definisi ya dari beberapa ahli terkait dengan bibliometrik. Jadi, bibliometrik itu adalah suatu set metode matematika dan juga statistik ya yang digunakan untuk menganalisis dan juga mengukur publikasi. Apakah nanti terkait dengan artikel, terkait dengan buku ataupun book chapter. Kemudian ada juga ahli yang menyatakan hampir serupa karena pada intinya adalah untuk mengetahui perkembangan ya dari literatur khusus begitu. Yang mana nanti akan dilihat bagaimana tren publikasinya gitu ya, bagaimana profil publikasinya dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah itu gitu. Nah, kenapa kemudian ya bibliometrik ini penting? Karena melalui studi bibliometrik ini itu menyajikan topik yang dibahas nantinya ya, penulis yang dikutip, kemudian terkait dengan status lembaga berikut dengan karyanya, kemudian menjelaskan perkembangan di bidang tertentu ya, kemudian memberikan perspektif yang lebih luas ya tentang status literatur dari tahun ke tahun. Nah, ini adalah beberapa tools ya, Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Namun dari Rumah Scopus kan sudah memberikan akun lisensi yang premium ya. Nah, maka nomor satu ini bisa kita lewati. Nomor satu ini dilakukan apabila kita tidak memiliki akun Scopus yang premium. Karena kan ini apa gratis ya, Bapak Ibu. Nah, jadi bisa digunakan publish or perish. Tapi kalau sudah punya Scopus yang premium, maka tidak usah lagi kita pakai yang nomor satu ini. Nah, kemudian yang kedua, Mendeley di sini kan sifatnya sebagai reference manager tools ya, Bapak Ibu, dan juga nanti untuk merapikan data. Tapi kalau kita sudah menggunakan scopus.com, perapian data itu tidak lagi kita pakai Mendeley ya.
Nah, itu juga sebenarnya bisa kita lewati. Nah, yang penting adalah untuk visualisasi, Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya Force Viewer ya. Ini bisa di-download secara gratis, kemudian instalasinya sangat mudah, sepertinya tidak sampai 5 menit ya, sudah selesai begitu. Yang penting ini support dengan Java. Jadi kalau laptop Bapak Ibu ya belum terinstall dengan Java, maka install dulu ya, baru nanti install Force Viewer. Kalau saya nggak tahu Bu Misbah ini terinstall nggak ya Javanya. Nah, maka Bapak Ibu bisa langsung loncat ke Post Viewer. Nanti ada perintah di sana. Kalau misalnya Javanya belum terinstall, akan ada require install to Java. Begitu. Oh, itu berarti artinya Java Bapak Ibu di laptop itu belum terinstall. Begitu. Nah, ini adalah beberapa langkah ya Bapak Ibu dalam kita melakukan analisis bibliometrik. Ini saya ambil salah satu contoh ya. Yang pertama itu Bapak Ibu kita mulai dari determine search keyword. Jadi kita tentukan dulu nih kata kunci yang mau kita lakukan analisis bibliometrik itu apa sih gitu ya. Nah, biasa kalau untuk mahasiswa S3 begitu kan punya banyak variabel ya. Nah, itu bisa jadi masing-masing variabel itu dibibliometrikkan, itu silahkan. Nah, nanti dari kata kunci yang ada, kita lakukan hasil pencarian awal. Misal, oh kita spesifiknya nanti di jurnal saja untuk source type-nya. Oh, saya mau pakainya 5 tahun terakhir saja. Oh, saya mau pakai 10 tahun ya. Nah, ini nanti pertimbangannya tergantung dari Bapak Ibu. Terus yang berikutnya, kita melakukan penyempurnaan hasil pencarian. Jadi dari data dokumen yang diperoleh, kita lakukan nanti limitasi, ya. Nah, nanti tersisa berapa, tersaringnya berapa dokumen, begitu. Nah, baru nanti kita menyusun ya statistik data awal, baru kemudian dilakukan analisis data. Dalam hal ini adalah melakukan visualisasi ya menggunakan post viewer, begitu. Nah, contoh konkretnya adalah ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah ini ada best practice-nya ya. Kalau ditanya apakah outline artikel untuk yang bibliometrik ini sama dengan original research, maka jawabannya hampir sama. Yang namanya pendahuluan setidaknya terdiri dari 4. Ada state of the art gitu ya, ada gap analysis, ada novelty, dan juga ada tujuan. Biasa juga disertai dengan pertanyaan penelitian. Metodenya, nah Bapak Ibu nanti silahkan menggunakan punya ahlinya siapa. Nanti saya contohkan lagi ahli yang lain. Bahwa dimulai dari study design. Study design ini titik poinnya adalah apa-apa saja pertanyaan penelitiannya. Kemudian yang kedua, data collection. Oh, menggunakan basis data Scopus ya dengan kata kunci bla bla bla. Nanti diperoleh berapa dokumen. Berikutnya data analysis. Bapak Ibu nanti silahkan melakukan limitasi ya. Apakah berdasarkan tahun publikasi, berdasarkan sumbernya, berdasarkan bahasa di artikelnya atau yang lainnya itu silahkan. Nanti tersisa sekian dokumen. Nah, baru dilakukan visualisasi menggunakan post viewer dan terakhir adalah interpretasi. Nah, sajikan nanti tahapan ini ya dalam bentuk gambar. Nah, pastikan ketika Bapak Ibu melakukan penambangan data, itu disebutkan tanggal berapa, bulan berapa, ya. Oh, misalnya malam ini. Nah, itu disebutkan bahwa tanggal 15 Juli 2026 dilakukan penambangan data pada basis data Scopus ya dengan kata kunci misalnya literasi digital begitu. Nah, jadi harus ada poin itu. Nah, berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, maka ini silahkan ya disajikan sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dibahas ya. Yang namanya dibahas berarti harus didukung oleh referensi yang relevan. Berikutnya adalah simpulan, setidaknya mengandung 3, menjawab tujuan,
kemudian ada implikasi, baik secara teoritis maupun secara praktis, dan adanya keterbatasan penelitian. Gitu. Nah, ini adalah best practice Bapak Ibu ya, artikel kami ya yang sudah terbit ini di Q3. Visualization gitu ya. Ini pemanisnya. Visualisasi, analisis itu adalah pemanis. Intinya adalah kata kunci yang saya gunakan adalah thinking skill ya dengan ESD atau Education for Sustainable Development. Baru ditambahkan bibliometric analysis. Mangga kalau mau ditambahkan tahunnya ya. Misal 6 tahun terakhir gitu. Jadi Bapak Ibu munculkan kata kunci yang dicari tadi, munculkan di judul, kemudian silahkan kalau mau ditambahkan kata bibliometric analisisnya. Kalau mau memunculkan tahun silahkan, misalnya 6 tahun terakhir, atau langsung dituliskan 2020 sampai 2025 itu silahkan ya. Nah, baru nanti di depannya mau visualisasi bahasanya, mau mapping, mau trend riset, atau yang lainnya itu silahkan. Itu pemanis ya. Nah, berikutnya adalah pertanyaan penelitian. Nah, kalau di sini pertanyaan penelitian yang saya tampilkan hanya 4 ya, karena terbatas pada jumlah halaman. Jadi yang pertama adalah bagaimana publikasi di setiap tahunnya. Saya akan coba lihat apakah kata kunci ini tren risetnya itu meningkat, menurun, atau fluktuatif naik turun, atau seperti apa. Begitu. Terus yang kedua, kami mau melihat top 10 sources-nya ini, oh jurnal mana sih yang banyak mempublikasikan artikel pada topik tersebut. Nah, ini kan nanti fungsinya untuk peneliti yang lain atau nanti untuk pembaca bisa sebagai bahan informasi. Oh, bahwa kalau artikelnya tentang ini bisa tuh dipublikasikan terbit di jurnal bla 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 begitu. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah kami ingin melihat top 10 countries-nya. Oh, negara mana nih yang terproduktif meneliti tentang topik tersebut. Nah, ini nanti akan berpengaruh gitu ya pada penelitinya. Apakah nanti kalau negara Indonesia misalnya menjadi negara terproduktif, oh bisa jadi penelitinya gitu ya dari Indonesia ini banyak meneliti tentang topik itu. Gitu. Nah, dan terakhir ini yang paling penting adalah berdasarkan hasil analisis co-occurrence ya, nanti di pertemuan saya lupa keempat apa kelima kita akan bahas ya, analisis co-occurrence ini seperti apa. Nanti di sana akan menampilkan beberapa tahun terakhir itu topik tersebut banyak diteliti terkait apa begitu. Nanti setelah ini ada ditampilkan. Nah, ini metodenya Bapak Ibu tadi seperti yang saya sampaikan, usahakan ya disajikan dalam bentuk diagram, disajikan maksudnya dalam bentuk flowchart ya Bapak Ibu. Yang pertama dituliskan basis datanya apa? Oh, basis datanya Scopus. Kemudian search-nya berdasarkan apa? Artikel title, abstrak, dan juga keyword. Kata kuncinya apa? Saya pakai dua kata kunci. Thinking skill, kemudian booleannya adalah ESD or Education for Sustainable Development. Nah, baru kemudian ditambahkan kapan data ini diambil. 21 Mei 2024. Berapa data awal yang diperoleh? 762 dokumen. Apakah semua ini dianalisis? Oh, tidak. Makanya perlu yang namanya limitasi. Limitasinya berdasarkan apa? Satu, publikasi tahunnya yang kami gunakan adalah 2018 sampai 2024. Yang kedua, dokumennya. Yang digunakan adalah artikel dan conference paper. Tahapan publikasinya yang sudah final, bukan in press. Kemudian tipe sumbernya ini adalah jurnal dan juga proceeding seminar. Dan bahasanya adalah yang full text-nya berbahasa Inggris. Nah, maka tersisa 398 dokumen.
yang kemudian dianalisis, dilakukan mapping, dan juga visualisasi menggunakan post viewer. Nah, inilah tampilannya Bapak Ibu yang pertama. Nah, ini adalah hasil visualisasi post viewer Bapak Ibu. Nah, mohon izin saya bertanya ya kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau dilihat dari gambar yang ada, kalau yang saya tanyakan, siapa negara terproduktif pada tema ini, itu siapa Bapak Ibu? Silahkan. Jerman sepertinya. Jerman, Amerika oke. Yang Serikat, lain? Amerika Serikat, Switzerland. Amerika Serikat, oke. Ada lagi yang lain? Inggris, Inggris, Amerika, United States. Amerika, Mungkin yang Hong Kong sama Australia itu ya. Australia itu Finlandia, Finlandia, oke. Finlandia, oke. Finland. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, negara terproduktif. United berarti States. kan Kalau garis yang paling banyak kan? negara terproduktif berarti negara yang menempati urutan pertama, Bapak Ibu. Iya, United States ya. Yang paling besar US. bener. Yang Ah, besar apa yang warna kuning ya? Yang oke. besar bulatannya. Oke, baik. Bapak Ibu, izin. Nah, saya tambahkan informasi. Bulatan yang besar itu menunjukkan frekuensi kemunculannya juga besar. Kalau frekuensi kemunculannya besar, oh berarti banyak tuh peneliti dari negara tersebut yang meneliti topik itu. Nah, berarti jawabannya apa Bapak Ibu? United Yes States. ya. Serikat. Ya, betul, US ya. Ya, terima kasih. Berarti Mas saya nggak usah nih jelasin, udah pintar Bapak Ibu mah. Masih nebak, Mbak. Oke, baik. Ini baru satu ya Bapak Ibu. Mangga kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini adalah hasil analisis co-occurrence, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti dari hasil analisis co-occurrence, nah kita bisa melihat beberapa kata kunci yang muncul ya. Ntar saya ambil pulpen ya Bapak. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, di bagian tengah ya, yang menjadi center, itu kan ada bulatan yang berwarna ungu ya, Education for Sustainable Development. Bisa dilihat Bapak Ibu, pulpen saya coretannya berwarna merah. Bisa. Oke, ini satu ya. Kemudian Bapak Ibu lihat bulatan berwarna ungu di bawahnya ada tulisannya System Thinking. Bisa, bisa, Bu. Bisa, ya. Oke. Kemudian berikutnya lihat bulatan berwarna biru paling ujung, STEM. STEM, iya. Oke, Ya, bisa. ini dua. Ini jaraknya segini ya. Ini satu. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang masih jarang diteliti? Apakah ISD dengan STEM atau ISD dengan System Thinking? Silahkan Bapak Ibu. STEM. Dengan STEM. STEM kayaknya kecil. Ya. Oke, Iya, dengan STEM STEM. ada yang berbeda? Ada yang menjawab System Hampir Thinking? sama ya. Oh iya, dengan STEM yang paling kecil ya bulatannya ya. Apa yang dengan yang terdekat ya? Ayo, yang mana nih? Ya dengan STEM karena bulatnya kan kecil, berarti jumlah STEM-nya yang masih kecil yang diteliti hubungannya kan gitu ya. Tadi bulatannya menentukan besarnya. Nah, tadi kalau yang sebelumnya tadi kan kita bahas kalau dia sendiri ya. Nah, kalau ini kan kita bahas dia berkaitan dua kata kunci ya. ISD dengan STEM, kemudian ISD dengan System Thinking. Nah, kalau ada yang berkaitan dua kata kunci, berarti yang Bapak Ibu lihat apa? Bulatannya apa jaraknya? Bulatan apa jaraknya Bapak Ibu? Kalau kedekatan jarak menunjukkan kemunculan topik itu muncul bersamaan. Jaraknya Betul. bukan ya, baik. Iya. Kalau jaraknya jauh, berarti frekuensi kemunculan dua kata kunci ini secara bersamaan itu masih sedikit. Artinya apa? Bisa jadi masih jarang diteliti. Begitu Bapak Ibu.
Sampai di sini bisa dipahami? Ya, Ya, bisa, Bu. berarti Nah, semakin jauh semakin jarang diteliti. betul. Nah, akhirnya kan ini bisa menjadi Gap ya, ya. dasar Bapak Ibu nanti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Gitu. Oh, wajar nih saya teliti Bu Misbah karena pas saya cross check gitu ya dengan analisis co-occurrence, oh ini jaraknya masih jauh. Dua kata kunci ini, oh bisa jadi masih jarang diteliti gitu ya, masih jarang dibahas orang. Makanya saya teliti lebih lanjut gitu. Nah, Bapak Ibu sudah coba mulai memahami ya fungsinya dari bibliometric analisis ini? Iya, mulai, Bu. Oke, Ya, Ya, alhamdulillah. Bu Misbah, ya. mulai ya, mulai Mulai paham. panas ya. Nah, tadi kan masih ngawang-ngawang kayaknya ya. Oke, saya lanjut ya. Ini analisis coherent yang berikutnya menghasilkan overlay visualization ya, yang menunjukkan adanya tahun. Oke, sebentar. Nah, sebelum ke sana nih, kalau tadi satu gambar Bapak Ibu, bisa kita pecah menjadi beberapa gambar. Nah, kok bisa dipecah beberapa gambar? Ini tergantung dari perspektif Bapak Ibu ya. Mau dibahasnya bagian apa? Nah, karena saya tadi ya, yang saya pengen cari adalah keterampilan berpikir. Jadi saya mau tahu keterampilan berpikir apa nih yang muncul gitu ya. Nah, makanya akhirnya muncul nih yang B. Oke, sebentar. Saya perbesar dulu ya. Oh, sensitif nih. Nah, oke, bisa saya perbesar. Nah, jadi seperti yang B ini, coba lihat senternya di mana. Critical thinking. Ah, betul, critical thinking. Oh, berarti yang muncul di analisis ini adalah satu, critical thinking ya. Oke, bentar. Saya nggak bisa balik. Sebentar, Bapak Ibu. Ya, skip mungkin. Bentar. Oke, saya cross check lagi. Saking semangatnya dengan Bapak Ibu ya. Nah, ini coba lihat yang bagian C. Apa yang menjadi senternya Bapak Ibu? Sustainable Center. Problem solving. Problem problem solving. solving. Yang bagian D, Design. Thinking. design. Design, Design ya, thinking design ya. thinking. Yang E, Sustainable. yang E. Decision making. Decision Decision making. making. Yang F, Decision making. System thinking. system thinking. Yang G, Unitary. ya betul, creativity. Yang H, Computational thinking. oke betul, computational thinking. Oke. Nah, jadi saya, berdasarkan hasil analisis tadi, ada nih beberapa keterampilan berpikir yang muncul. Ya, tadi yang disebutkan Bapak Ibu, gitu. Jadi intinya pemecahan yang gambar besar tadi menjadi beberapa gambar kecil, itu mah tergantung dari Bapak Ibu. Mau bahasnya seperti apa, gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang adalah overlay visualization, gitu ya. Nah, ini akan muncul di bawah ini Bapak Ibu tahunnya, ya. Yang berwarna kuning itu menunjukkan yang beberapa tahun terakhir. Artinya apa? Yang terkini, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini bisa saya bahasakan, karena kemarin kan ngambilnya 2024 ya. Nah, terus kan yang muncul 2022, berarti 2 tahun terakhir lah ya. Oh, berarti di 2 tahun terakhir, ISD ini sedang dikaitkan dengan topik STEM. Jadi Bapak Ibu lihat bulatan yang berwarna kuning. Dikaitkan dengan STEM, dikaitkan dengan teacher, dikaitkan dengan COVID-19. Nah, ini juga sama. Dengan adanya overlay ini, Bapak Ibu bisa nanti menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya. Begitu. Oh, karena ini baru-baru saja dibahas, kemudian juga kita lihat dari jaraknya juga masih jauh, oh bisa jadi dua kata kunci ini muncul secara bersamaan, masih jarang dibahas ya, atau masih jarang diteliti, seperti itu. Begitu Bapak Ibu, bisa dipahami? Nah, ini adalah beberapa artikel ya, bibliometrik analisis yang sudah kami terbitkan gitu ya. Ini ada di Q3, ada di Q4, kemudian juga ada di Q2 nih ya, di jurnal To Set Science Education,
kemudian ada di Q3, dan lain sebagainya. Nanti profil lengkap Bapak Ibu bisa lihat nih di profil ID Scopusnya saya ya. Ini tinggal diklik saja sudah hyperlink. Begitu. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Demikian Bapak Ibu overview terkait dengan bibliometric analysis ya. Karena namanya saja overview Bapak Ibu. Jadi ini masih membuka wawasan Bapak Ibu ya. Nanti teknisnya step by step kita akan mulai minggu depan. Begitu saya kembalikan ke Mas Wildan. Baik, terima kasih Bu Misbah atas pemaparannya untuk overview-nya tentang bibliometrik ya Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu semua terkait dengan overview. Ini ketemu dengan Bu Misbah langsung, bisa ditanyakan apa yang mau, mungkin Bapak Ibu ingin tahu ini tentang bibliometrik lebih dalam, boleh ditanyakan. Baik, ada Pak Rustam Effendi. Eh, Ya, Baik Bapak, silakan. Ya, Ada yang ingin ditanyakan? ya, terima kasih Mas Wil dan mohon izin Iya. Bu Misbah. Ini menarik ya. Eh, Terkait dengan kata kunci. Tadi kan ada ISD begitu ya. Kemudian ada kata kunci yang jauh sekali di sana. Pada saat pencarian pertama di web Scopus itu, ini karena sangat penting menurut saya, kata kunci yang kita cari itu apakah hanya seputar ISD, nanti dia akan apa namanya menemukan sendiri begitu ketika kita masukkan ke Force Viewer kaitan dengan yang jauh-jauh tadi. Mohon dijelaskan ulang begitu Bu, karena kebetulan saya saat ini sedang mulai begitu ya untuk menyusun proposal untuk doktoral itu ada 4 variabel. Saya masih bingung saat ini karena ada sedikit revisi dari dosen. Nggih, mohon informasi Bu Misbah. Terima kasih. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Pak Rustam. Mohon izin Mas Wildan langsung saya jawab ya. Ya, nah terkait tadi misalnya, oh proposal saya punya 4 variabel, apakah kemudian 4 variabel ini bisa dibibliometrikan masing-masing? Sangat bisa. Nah, tinggal masing-masing variabel ini gitu ya, kita kombinasikan gitu ya dengan yang insert ini. Sama seperti hanya dengan yang punya saya tadi ya Bapak Ibu, oh saya kan terkait dengan sebenarnya adalah thinking skill saja awalnya begitu. Tapi kan kita berusaha ya mengaitkan dengan apa yang sedang tren atau sedang hit saat ini. Makanya kemudian saya combine gitu ya dengan ESD begitu. Nah, ini salah satu contoh Pak Rustam ya. Nih artikel yang ini. Ini adalah salah satu variabel disertasi saya. Nah, saya ambil bagaimana nih tren riset dari critical thinking. Nah, karena saya adalah dalam pembelajaran atau di pendidikan IPA ya, makanya saya tambahkan riset trend of critical thinking in science education. Gitu. Nanti kalau misalnya Bapak tentang apa, tambahkan bidang Bapak apa. Itu boleh seperti itu. Ini juga sama, tren apa KBK saya ya, keilmuan saya, keahliannya adalah di local wisdom. Nah, namun saya pengen lihat bagaimana local wisdom itu dalam pembelajaran fisika. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya intinya adalah local wisdom. Tapi karena misalnya saya mau lihat di pembelajaran fisika, saya tambahkan kata kunci berikutnya adalah physics education. Nah, sama halnya juga nih adalah variabel disertasi saya, problem solving skill. Nah, karena dalam pembelajaran IPA, ya sudah saya tambahkan lagi science education, begitu. Dan lain sebagainya. Jadi intinya kata kunci utama Bapak apa, kemudian tambahkan dengan bidangnya apa. Ketika nanti dilakukan analisis menggunakan post viewer, itu memang harapannya apa yang menjadi kata kunci utama itu yang nanti bulatannya paling besar. Harapannya seperti itu. Kayak tadi ya, ISD kan, oh ternyata muncul, tapi memang dia bukan bulatan yang besar. Nah, maka ini juga bisa menjadi poin, oh karena memang ISD itu kan baru di 4 tahun terakhir ya, diteliti, kan di atas 2020-an ya, yang ISD. Yang besar itu kan adalah SDGs-nya ya, Sustainable Development Goals-nya. Sedangkan ISD ini kan turunan SDGs yang keempat di bidang pendidikan.
gitu. Nah, nanti bisa tuh diulas lebih lanjut begitu Pak Rustam. Iya. Eh, izin satu lagi, mohon izin Iya, ya sih. Pak Ketut. Ya, Eh, silakan. dari 4 variabel itu, yang paling utama kira-kira variabel apa? Misalnya saya punya 4 itu, Bu. Oke, kalau saya mah semuanya penting Pak. Jadi silakan masing-masing apa nanti di bibliometrika, tinggal tadi di-combine nih gitu ya dengan tema atau topik yang sedang hot saat ini apa. Gitu. Siap. Iya, saya coba. Terima kasih, Bu. Sebat. Iya, sama-sama. Jadi kemarin tugas akhir disertasi saya, semua variabel itu Pak dibibliometrikkan. Jadi hasil bibliometrik itu masuk di dalam latar belakang disertasi semuanya. Dan itu sudah terpublish di Scopus. Begitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, silahkan Pak Pak Ketut tadi Ibu. Pak Ketut. Ya, Angga. ya, baik. Terima kasih eh, Mbak Ibu atau Ibu ya, Bu Misbah. Terima kasih ya penjelasan tadi. Eh, Jujur ya, saya di usia yang sudah tua ini memang analisis Mhm. ini baru kita pahami ya bahwa beberapa artikel beberapa 5 tahun terakhir ini memang lagi ngetren ya Biometric ini. Nah, yang mungkin mohon dibantu dijelaskan. Eh, Kalau saya kan jarang sekali menggunakan analisis biometrik sebagai sebuah metode ya, karena dia bukan riset artikel ya, jadi dia masih. Nah, jadi eh, kalau dari penjelasan Ibu tadi itu rasanya kita bisa bisa menentukan variabel yang akan kita teliti melalui analisis bibliometrik ini gitu. Nah, kalau misalnya kita kita lakukan bukan untuk di metode ya, bukan metode. Jadi kita ingin menetapkan sebetulnya isu yang penting di bidang ilmu kita ini saat ini tuh apa sih gitu loh. Apa sih yang ngetren, kemudian bagaimana hubungan variabel yang masih jarang diteliti, kemudian kita masuk di situ gitu. Nah, itu yang pertama. Bagaimana kalau misalnya dalam menentukan variabel untuk menentukan, katakanlah kita ingin mengangkat sebuah tema judul riset itu, kita gunakan itu dulu gitu, masuk dulu sana. Oh ternyata ini udah banyak diteliti, nggak usah kita pindah lagi. Nah, yang kedua itu juga seperti artikel-artikel yang sudah Mbak publikasi itu kan menggunakan analisis biometrik untuk menentukan seberapa besar eh, minat orang atau negara yang sudah membahas seperti itu. Jadi yang mohon diberi pemahaman yang gimana kalau ini kita gunakan di menyusun introduction, bagaimana kalau ini juga kita gunakan sebagai sebuah metode untuk menentukan tren. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ketut. Nah, jadi memang sebenarnya begini ya, bahwa bibliometrik ini bisa ya dua fungsi. Yang pertama adalah menguatkan ya apa yang mau kita teliti. Yang kedua adalah selain menguatkan ya, yang kedua adalah menjadi jalan baru. Apa yang kemudian bisa lahir dari situ. Kalau tadi kan saya contohkan, sebentar ya.
Selamat malam, Mas Wildan. Selamat malam Pak Nasruddin. Oh, mohon maaf Bapak tadi terlambat untuk memberikan ini linknya, G. Jadi Bapak telah bergabung. Tapi jangan khawatir, kami sudah menyiapkan record untuk nantinya Bapak bisa ulangi kembali untuk sesi pertama kali ini. Mohon tunggu sebentar, ini Bu Misbah baru angkat telepon sepertinya. Nanti kita bisa diskusi kembali. Mas Wildan, Ya, Bapak. nggih, insya Allah nanti setelah Ibu Arnelisa, saya ada pertanyaan lewat chat room. Oh, oke. Baik, Bapak. Baik, Pak Retno. Nanti kita akan Oke, lanjutkan lagi. siap, matur nuwun. Ji, sama-sama. Oke, Bapak Ibu nanti sedikit informasi ya untuk video recordnya kita akan share di YouTube dan nanti linknya akan sama dan akan kita update secara berkala nggih. Jadi tidak saya share link setiap kali ada update, tapi nanti link tersebut bisa digunakan untuk seterusnya sampai 8 pertemuan berikut. Oke. Baik, Ibu Misbah, Oke, bisa kita izin tadi saya lanjutkan lagi. lanjutkan ya. Oke, Iya. pertanyaan dari Pak Ketut bahwa memang tadi bibliometrik bisa menjadi landasan ya atau memperkuat ya apa yang mau kita teliti. Terus yang kedua adalah menjadi pembuka jalan ya untuk kita melakukan penelitian selanjutnya. Seperti yang tadi kan. Oh, saya sebenarnya cuma mau bahas thinking skill dengan ISD ya Pak Ketut. Oh, tapi dari sana kan kelihatan, oh bahwa kayak apa seperti hanya ISD dengan STEM, kemudian ISD dengan STEAM gitu ya. Oh, ternyata tuh masih jarang diteliti. Oh, berarti itu berpeluang kemudian untuk kita teliti lebih lanjut. Nah, begitu. Jadi tinggal kita memposisikan, apakah mau membuka jalan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang baru gitu ya, ataukah mau memperkuat apa yang sudah kita tetapkan begitu. Misal tadi kayak Pak Rustam, oh saya nih proposal disertasi punya 4 variabel. Nah, itu silahkan gitu ya. Ibaratnya kan posisinya Pak Rustam itu ketika nanti melakukan bibliometrik itu adalah memperkuat ya variabel atau studi yang mau beliau lakukan begitu. Tapi kalau tadi kita sifatnya umum, Bu Misbah saya pokoknya pengen ISD aja deh. Saya nggak tahu nih ISD ini nanti yang jarang diteliti itu yang mana. Ya sudah, itu juga bisa. Akhirnya kan membuka jalan baru ya Pak. Begitu Pak Ketut. Oke, apakah bisa dipahami Bapak? Masih di mute, mohon izin Pak Ketut. Misalnya begini Mbak, misalnya eh, dalam kita untuk menentukan, misalnya kita kan menentukan judul, tapi kita belum menentukan variabel yang akan kita teliti seberapa hubungan X dengan Y, gitu. Apakah akan melibatkan X1, X2, dan sebagainya. Nah, nah ketika misalnya ternyata master kita X dengan Y ini udah begitu banyak lah orang dan sudah ini padat gitu udah banyak. Jadi gapnya apa kita bisa ini ya berarti kita bisa ubah gitu ya pindah pindah begitu maksudnya. Karena kita Betul, ingin kalau itu kita paksakan itu nanti kan malah tidak menemukan novelty. Nah, betul. kemudian kita apa seperti itu maksudnya Mbak? Iya, betul, betul Pak Ketut. G. Jadi kan oh kalau ternyata tadi jaraknya dekat gitu ya, oh atau ternyata bulatannya besar begitu. Oh bisa jadi kan tadi ini frekuensinya besar, berarti sudah banyak nih yang meneliti. Nah maka kita akan mencari kan apakah yang tadi jaraknya jauh gitu ya, yang bulatannya kecil, sehingga kan bisa jadi kita berpindah haluan ya Pak Ketut ya. Yang Ya awalnya mau betul. meneliti ini dengan ini ya kita ubah nih, karena ternyata masih jarang diteliti atau jarang dibahas begitu. Sangat Ya, bisa. Gitu. nggih. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Halo, Bu Misbah. Ji, Mas Wildan, ini siapa lagi Mas Wildan? Masa tak kenal, udah Ada Mbak, panjang banget ada Ibu sih. Lisa Halo, yang Pak lain. Wanda.
Pak Nasruddin baru Tuh, bergabung. Ini ada Bapak kita di sini ternyata. Ketemu lagi dengan Bu Bisma nih. iya, Webinar saya kali ini kan ini. suka, anu nih, suka iseng-iseng gitu kan. Mohon maaf Ini Pak. kan saya Ini terlambat ini 5 menit nih, 5 menit. Berapa menit nih saya terlambat? Bisa nggak sekitar direview? Ya, setengah satu jam menit lah Bu direview Bapak. sedikit tuh. Bibliometrik aja saya nggak paham itu apa itu bibliometrik. Ya, Oke direview Bapak. lah sedikit. Ya, 1 menit lah. Oh baik Bapak. Nah ini nanti kita akan recall kembali mungkin sedikit dari Bu Misbah. Sambil nanti Bapak bisa cek dulu apa namanya untuk recordnya selanjutnya setelah ini. Nah kita akan tanggapi dulu pertanyaan dari Bu Arnelisa gitu Bapak. Nanti kita akan eh, mungkin recall lagi beberapa materi bisa disampaikan oleh Bu Misbah tentang bagaimana bibliometrik tersebut. Baik, Pak Nasruddin, mohon maaf ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita masuk ke pertanyaannya Ibu Arnelisa terlebih dahulu. Ya. Ya, makasih Mas Wildan. Bu, Oke, Bu. Bu Misbah, jumpa lagi ya Bu. Saya ketemu Ibu tuh 2023. Jadi di ujung-ujungnya COVID gitu ya. Terus saya ikut Zoom-nya Rumah Scopus. Terus diantaranya Bu Misbah juga yang bawakan ya. Sekarang saya jumpa lagi. Jadi 3 tahun kemudian saya jumpa Bu Misbah lagi ya. Tapi sepertinya lebih berisi Bu Misbah sekarang ya. Gitu ya Bu, kalau saya nggak salah lihat ya Bu. Betul, Ibu, betul. Oh iya betul ya, berarti nggak salah matanya. Bu Misbah, saya mau tanya nih Bu Misbah. Misalnya nih ya Bu, ini kan saya sedang eh, bukan memetakan ya Bu. Saya tuh mau tahu seberapa banyak ya penelitian di dunia ini gitu ya, yang membahas tentang kompetensi terapis yang menterapi anak autis Bu Misbah. Karena saya lihat kalau saya kumpulin datanya nggak terlalu banyak gitu ya Bu Misbah. Ini kan penting ya karena berhubungan dengan apa namanya tingkat apa angka kejadian autisme tuh yang melesat jauh. Kalau di Amerika kan sudah ada ya Bu Misbah ya. Jadi kalau sekarang itu di Amerika nih setiap 35 anak itu ada satu anak autisnya di Amerika. Nah, hanya di Indonesia kan belum bisa ya karena di Indonesia banyak data yang hilang atau data yang belum bisa dipetakan gitu ya. Nah, itu saya kata kuncinya tuh apa ya Bu Misbah? Untuk awalnya gitu. Kasih. Oke, baik. Langsung ya. Nah, terima kasih Bu Arneliza ya, ketemu kembali sekian tahun tidak berjumpa. Nah, Ibu, kalau misalnya kita gunakan spesifik ya, kompetensi terapis untuk anak autis misalnya begitu, itu bisa jadi dokumen yang dihasilkan sangat-sangat kecil atau sangat sedikit ya. Nah, maka bisa kita perbesar atau kita perluas gitu ya bidangnya, tidak kita buat autisnya cukup pada kompetensi si terapis. Nah, nanti ketika kita cari gitu ya dokumen dengan kata kunci kompetensi terapis, nah setelah dilakukan visualisasi post viewer gitu ya, dalam tadi co-occurrence, ada tidak muncul autis itu? Bulatan autis ya, kata kunci autis itu. Nah, kalau nanti muncul, bisa nanti Ibu lihat bagaimana kemudian dengan jaraknya. Bagaimana kemudian dengan bulatannya? Oh, kalau ternyata nanti jaraknya jauh atau bulatannya kecil, nah itu kan bisa menjadi kemudian dasar gitu ya bagi ibu untuk meneliti lebih lanjut tadi terkait dengan kompetensi terapis untuk anak autis begitu. Jadi jadi saya hilangkan autisnya. Saya Betul, tinggalkan kompetensi terapis ya Bu. Sambil, betul, nah, sambil nanti setelah ada datanya baru dilihat gitu ya. Apakah ini betul, bisa dikembangkan dari situ gitu ya Bu. betul. Oke. Nggih. Ya, makasih Bu Misbah. Nggih, sama-sama. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan ini ya Dari Pak dari Rustam Pak di chat. Rusman Jadi, ya Bu. chat. Oke. Nah, baik. Di sini kan ada variabel X, variabel Y, kemudian ada mediasi ya, Pak ya. Nah, masing-masing ini bisa Bapak lakukan gitu ya analisis bibliometriknya. Pertama kompetensi manajerial ASN gitu ya. Atau nanti mau langsung Bapak spesifik, tadi kan pakai Boolean ya, kompetensi manajerial ASN N gitu ya, orientasi pelayanan publik. Tapi kalau kita semakin spesifik ya tadi, itu akan terkendala di jumlah dokumen. Karena harapannya ketika nanti kita melakukan analisis akhir, itu paling sedikit adalah 50 dokumen. Tuh. Jadi
kita harus juga perhatikan ya, karena semakin spesifik gitu ya kata kunci yang kita gunakan, itu akan menghambat jumlah dokumen yang akan kita peroleh begitu. Jadi kalau misalnya nanti jumlah dokumennya kecil, mending kita ambil scoop yang besarnya, bidang yang lebih luas di atasnya, begitu. Begitu Bapak. Iya, terima kasih Bu. Terkait dengan pertanyaan yang tiga di bawahnya ini Bu. Oh, oke. Jika dianalisis tadi bibliometriknya ternyata lemah ya Pak ya. Oh, misalnya kayak tadi pertanyaan Pak Ketut ya. Ketika misalnya tadi X dengan Y, oh ternyata bulatannya besar, kemudian jaraknya dekat ya Pak ya. Iya, Nasib itu ya. Nah, maka silakan. Apakah tetap dengan itu? Tapi ini yang bahasanya sudah maju ya Pak ya. Sudah maju ujian kualifikasi. iya. Oke, baik. Nah, mungkin ini ya, bisa kita lihat juga dari tadi tahunnya. Nah, misalnya di beberapa tahun terakhir, topik itu ya, kata kunci itu banyak diteliti tentang apa? Ada tidak kaitan dua kata kunci ini muncul secara bersamaan? Artinya apa? Di beberapa tahun terakhir tadi, berarti Bapak lihat nanti yang bulatannya berwarna kuning. Nah, itu perlu di cross check dulu. Kalau ternyata masih masuk, oh berarti kan tuh masih terkini. Nah, itu masih bisa nanti dibahasakan bahwa penting untuk dilakukan penelitian, begitu. Oke, siap Ki. Nanti coba saya ini ya, pelan-pelan saya coba tuh Oke, prosesnya. siap, nggih. Terima kasih. Mangga, Mas. Dan nggih, sama-sama Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rustam atas Terima kasih pertanyaannya. Mas Wildan. Oke, mungkin Ibu Misbah untuk malam hari ini kita akan sembari menutup, mungkin ini di akhir sesi, Ibu bisa minta tolong untuk di review singkat bagaimana overview dari bibliometrik kali ini. Jadi nanti kita akan merecall kembali materi di awal tadi, agar nanti Bapak Ibu juga bisa memahami apa yang menjadi konteks dari webinar analisis bibliometrik kali ini. Monggo Ibu. Oke, baik. Pas nih ya sebagai closing statement ya, Mas Wildan, Ye. karena waktunya juga mau habis. Oke. Nah, jadi intinya Bapak Ibu bahwa bibliometrik analisis ini kan tujuan utamanya adalah untuk melihat tren riset ya Bapak Ibu. Apakah ibaratnya perkembangan gitu ya terkait dengan topik tersebut itu sudah sejauh mana gitu ya? Apakah dari tahun ke tahun itu meningkat ataukah menurun ataukah fluktuatif atau tidak gitu ya? Kemudian kita akan melihat oh di beberapa tahun terakhir topik tersebut itu sedang dikaitkan dengan kata kunci apa gitu. Yang nanti itu akan menjadi dasar gitu ya Bapak Ibu untuk melakukan penelitian selanjutnya atau membuka jalan baru bagi Bapak Ibu untuk melakukan penelitian-penelitian yang lain begitu. Jadi pada intinya adalah untuk melihat tren riset ya suatu kata kunci atau suatu disiplin ilmu begitu. Mungkin itu sebagai pembuka pasti Bapak Ibu sangat penasaran, maka tunggulah pertemuan berikutnya ya, begitu. Begitu Mas Wildan. Siap. Baik, terima kasih Bu Misbah. Halo Mas Wildan, Terima sebelum kasih. sebelum ditutup ini boleh nggak saya bertanya ya? Boleh, Iya, Pak? Ye. sebentar satu. Kalau untuk kelengkapan analisis biometrik ini, apakah ada akun-akun yang berbayar yang harus kita eh, langganan, Mas? Oh, akun yang nantinya kita akan manfaatkan lebih utama itu adalah akun Scopus yang berlisensi. Nah, Bapak Ibu sudah termasuk nantinya dalam kegiatan webinar analisa bibliometrik kali ini, Bapak Ibu sudah kami sediakan akun Scopus berlisensi sebagai paket dari kegiatan webinar kali ini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal gunakan saja. Nah, itu misalkan tenggat waktunya sudah habis, nanti Bapak Ibu bisa mencari lagi langganan yang tersedia. Gitu, Bapak. Baik, terima kasih. Oke. Baik, Pak Nasruddin, mungkin ada pertanyaan yang Ya, ingin saya ditanyakan? apa ya? Saya penasaran ini dengan analisa bibliometrik. Bibliometrik, kalau dilihat dari namanya gitu ya, dari namanya itu berarti bagian dari sebuah metode. Itu ya, Bu Bisbah ya. Benar. Nggih, Pak. Nah, Jadi biometric analysis ini kan adalah salah satu literatur review ya. Kan literatur review itu kan ada yang kita kenal naratif review, ada yang namanya systematic literature review atau SLR. SLR itu banyak lagi jenisnya. Ada namanya scoping review, ada namanya meta analisis. Nah, salah satunya juga adalah bibliometric analysis begitu.
Jadi bibliometrik analis ini bagian dari sistematik literatur. Betul. Oke, oke. Artinya eh, dia tidak punya sampling khusus ya. Kalau kita di bagian di metode ya, begitu ya Bu Misbah? Mohon izin, bisa diperjelas apa sampling khususnya seperti apa yang Iya, dimaksud? maksudnya kan kalau kita kan metode itu kan ada populasi, ada sampel gitu ya. Nah, kalau Oke. ini kayak gimana itu? Oke, karena ini adalah literatur review, maka yang menjadi data kita itu adalah dokumen-dokumen ada bisa hal ini adalah artikel di jurnal ya ataupun artikel yang ada di conference proceeding begitu. Itu yang nanti menjadi bahan kita untuk melakukan analisis. Makanya namanya adalah literatur review. Jadi review literatur begitu. Bedanya dengan library Mungkin research itu apa ya dengan ini? Oke, baik. Kalau library riset, nah itu sependek pengetahuan saya ya Pak ya. Nanti saya cross check takutnya nanti keliru ya. Tapi kalau yang saya pahami tadi bahwa di dalam literatur review memang kan ada yang sifatnya sistematik, makanya namanya SLR, Systematic Literature Review. Yang namanya tidak sistematik itu adalah naratif review. Misal kita kata kuncinya dengan ini diperoleh cuma 5 dokumen, 5 dokumen itu aja yang di-review, ya udah itu namanya naratif review. Tanpa ada kriteria inklusi, tanpa ada kriteria eksklusi. Nah, seperti itu tuh namanya naratif. Tapi kalau tadi dia sistematis, ada tahapan yang digunakan, ada kriteria yang digunakan, namanya systematic literature review, gitu. Nanti mohon izin saya jawab lebih jelasnya di pertemuan berikutnya Pak Nasruddin. ya mungkin Mbak Misbah maksudnya Mas Nasruddin itu mungkin begini. Bukan Mas saya, Yang Pak. Mas, Bapak ya saya. Mas ya. Nah, ya Mas ya. Bapak. Ya Bapak ya, Pak Nasruddin ya. Mungkin dengan pertanyaan saya mungkin ada kaitannya tadi Mbak ya. Bahwa eh, bibliometrik ini kan bisa kita gunakan sebagai bagian metode dan bisa kita gunakan bagian untuk menentukan arah riset kita di awal gitu. Nah, bagi saya makin menarik ini mudah-mudahan nanti bisa diarahkan karena memang jujur ya saya kurang eh, bisa bermain kalau di kajian pustaka ya. Apalagi literatur review saya kurang bisa bermain karena saya orang teknologi jadi sering bermainnya di sampel sama populasi. Nah, nanti mungkin ini akan kita gunakan di bagian di introduction-nya bahwa ini sudah kita analisis dengan biometrik ternyata eh, X dan Y ini memang belum banyak diteliti. Kalau sementara ini saya kan banyak menulis itu pasti mengandalkan hanya searching Scopus, searching Google bahwa eh, masih sedikit penelitian di bidang ini. Jadi masih masih apa ya opini juga belum ada bisa buktikan. Nah mungkin begitu ya Mbak Misbah ya. Nah, mungkin lebih jelasnya saya share screen ya. Ini adalah artikel yang baru, belum disubmit, rencana di Q3. Nah, ini saya coba lakukan analisis bibliometrik. Ini sebenarnya mendukung gitu ya terhadap penelitian yang kami lakukan. Jadi kami mengembangkan sebuah media dalam pembelajaran fisika itu berbasis AR ya dan juga kearifan lokal. Nah, di sini saya ambil pakai kata kunci yang umum yaitu media berbasis teknologi. Jadi saya tidak ambil augmented reality-nya, saya tidak ambil AI-nya, saya tidak ambil local wisdom-nya, tapi saya ambil scope yang paling besarnya, yaitu media berbasis teknologi. Nah, ini dari hasil post viewer gitu ya. Oke, nah ini yang dari ini gitu ya. Kemudian saya penggal-penggal ya, jadi dua gambar ini. Nah, kemudian sini ada future research-nya. Muncul ada kata immersive, AR, atau VR media. Oh, memang betul bahwa media berbasis teknologi ini untuk penelitian selanjutnya, salah satunya kan adalah dikombinasikan, diintegrasikan dengan augmented reality. Nah, kemudian kan juga ada nih AI dan machine learning. Nah, jadi tadi ya, ini semakin menguatkan penelitian yang kita lakukan. Kemudian juga bibliometrik ini bisa kita taruh di bagian pendahuluan ini, misalnya menyusun proposal hibah ya. Kalau di sini sama, penelitian ini adalah untuk mengembangkan media berbasis AR dan juga AI. Nah, maka di bagian state of the art dan juga kebaruan,
Nah, yang kami gunakan adalah analisis bibliometrik menggunakan post viewer. Nah, di sini terlihat bagaimana hubungan augmented reality gitu ya dengan AR, dengan AI maksud saya, kemudian dengan keterampilan 5C ya saat ini, creativity, critical thinking, kemudian citizenship, karakter dan lain sebagainya. Nah, ini juga akhirnya Pak menjadi menguatkan atau menjadi dasar kenapa kemudian penelitian ini kita ambil begitu. Ini intermezzo aja. Makanya cepat-cepat ya Pak Anu Mas Windan ya ngomongnya. Biar Bapak Ibu mah penasaran gitu. Betul. Biar nantinya kita Bapak Ibu bisa Wah, lebih ini tergugah lagi untuk mengikuti ini, setiap sesinya. ini semakin menarik ini. Ye. Ini Mbak Misbah ini sudah masuk ke state of art gitu kita untuk mensertifikasi dan justru tujuan saya ikut ke sana justru. Jadi selama ini kan kita menentukan arah riset kita kan hanya berdasarkan atas temuan literatur saja bahwa ini loh sedikit diteliti, ini belum banyak diteliti, hubungan ini masih perlu dikaji. Jadi kan kalau menurut saya juga saya sendiri nggak puas lah kalau hanya menulis seperti itu ya. Nah kalau bisa seperti tadi yang ada state of art itu jadi jelas runutannya, jelas metode yang kita gunakan. Jadi reviewer nggak bisa bantah lagi gitu. Terima kasih nanti mohon dibimbing ya diajarin lebih lanjut ya. Ini sangat-sangat menarik dan saya rasa mudah-mudahan 8 kali pertemuan cukup. Kalau nggak cukup mungkin nanti saya bisa order langsung ke Mbak atau Ibu Misbah ini nanti bisa kami dibantu lebih lanjut. Mungkin ada ya teman-teman yang mungkin kalaupun berbayar saya nggak apa-apa juga lah. Kita bisa sharing berbagai hal ya. Karena memang walaupun usia saya sudah 60 tahun, saya masih tertarik sekali, masih sisa waktu 5 tahun masih jadi dosen, masih ingin tetap belajar, Mbak. Terima kasih ya. Masya Oke, Allah masih sama. tetap semangat Pak. Iya. Oke Bapak Ibu semuanya mungkin mengingat waktu nggih, ini kita terbatas dan Bapak Ibu yang berada di wilayah timur ini sudah larut malam. Kemudian nanti kita akan lanjutkan lagi di berbagai sesi yang cukup menarik juga untuk Bapak Ibu terus ikuti. Jadi jangan sampai lewatkan setiap sesinya. Nanti Bapak Ibu bisa diskusi secara langsung dengan Ibu Misbah. Terima kasih untuk sesi pertama kali ini, antusiasmenya dan semangat dari Bapak Ibu. Mungkin dari kami sekian untuk sesi pertama. Kami cukupkan pertemuan di sesi kali ini. Mungkin kalau ada kesalahan dari kami mohon maaf. Terima kasih. Ibu Misbah ada yang mau disampaikan? Oke, cukup. Baik, terima kasih Bu Misbah telah membersamai kami di sesi pertama kali ini dan Bapak Ibu nanti record akan saya update beserta linknya. Paling lama adalah satu H plus satu G, H plus satu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa recall kembali ataupun saksikan sembari Bapak Ibu memilah-milah kembali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima Oh, kasih mohon maaf ini Bunda, Bapak Bu Ibu, saya Misbah. agak terlupa. Kita dokumentasi awal biar Bapak Ibu nanti kita bisa melihat satu sama lainnya. Oke, saya izin Bapak Ibu untuk mendokumentasikan pertemuan kali ini. Bapak Ibu bisa on cam terlebih dahulu sebentar. Kita akan foto dokumentasi untuk kita upload bersama. Oke. Bapak Ibu senyum terbaiknya, berikan senyum terbaiknya. Nanti kita akan hitung 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu kami kalau di Rumah Skopus ada gaya fotonya. Wah, kita akan gunakan foto dengan gaya Rumah Skopus yaitu kita buat segitiga ataupun rumah bentuk atap di depan muka Bapak Ibu bisa tapi jangan sampai menutupi mukanya gitu. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima Selamat kasih. istirahat dan Bapak Ibu Terima bisa kasih. nanti eh, mungkin tanya-tanya lagi di WA grup gitu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon Sama-sama izin. Bapak. Saya Mohon izin admit. Oke, izin live ya, Mas Oke, Wildan. baik Bapak.